Ya, direkam C ya. Oke, makasih. Mari kita mulai kuliah kita siang hari ini dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita melalui Zoom ini tadi sudah di-share makalah oleh si Dona dan presentasinya juga sudah disampaikan. Tapi walaupun sudah disampaikan dan dibuatkan PowerPoint-nya, tentu kita minta ke Dona memberikan poin-poin pokok dari makalah yang sudah ditulis, terutama pada PowerPoint mungkin ya, PowerPoint tentang konsep dasar paradigma dan pemikiran pendidikan Islam. Mungkin ada yang mau jadi moderator ya? Ada moderatornya? Ada Ibu Sulha, Pak. Ya, Ustazah Sulha, tafadhol. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Dr. Iswantir MAG. Selanjutnya, Bapak dan Ibu rekan-rekan S2 PAI Lokal A, teman-teman seperjuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan sebagaimana semestinya. Untuk itu, kita persilakan kepada Ibu Putri Dona selaku pemakalah untuk memaparkan makalah tentang paradigma. Dipersilakan kepada Ibu Putri Dona menjelaskan makalah kurang lebih 10 menit. Pada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Dr. Iswantir MAG yang kita hormati dan rekan-rekan semuanya, untuk kata mukadimah mungkin kita tumpangkan saja kepada moderator. Jadi kita langsung aja memaparkan makalah yang telah kita buat dengan judul Konsep Dasar Paradigma dan Pemikiran Pendidikan dalam Islam. Nah, di sini kita sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Ya, sini kita akan langsung saja ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian, kemudian dasar dari paradigma dan pemikiran PAI, kemudian ada mode paradigma, dan ya kita bahas tentang pengertian paradigma. Dalam KBBI itu kita temukan antara paradigma dan pemikiran ini hampir senada, yaitu pengertiannya, di mana paradigma itu dapat diartikan ada sebuah kerangka berpikir atau cara pandang gitu. Jadi itulah paradigma. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka paradigma ini dapat diartikan sebuah acuan atau pola pikir terhadap pendidikan agama Islam yang mendasarkan terhadap sistem pendidikan Islam itu sendiri, di mana indikasinya ada sebuah konsep pendidikan yang berdasarkan syariat Islam. Ya. Nah, pada berikutnya yaitu yang mendasarinya, ya. Tadi sudah kita bahas juga pengertiannya itu berdasarkan syariat Islam, tentu yang mendasari dari paradigma pendidikan Islamnya adalah Al-Quran dan Hadis. Ya. Namun berikutnya di
dalam pendidikan agama Islam atau PAI, sebuah mata pelajaran, juga tidak terlepas ya, juga didasari oleh nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila ini juga sebagai ideologi bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, lanjut kepada model dari paradigma dan pendidikan Islam itu sendiri. Ya, kita menemukan ada 3 model. Yang pertama ada model holistik, ya, di mana paradigma holistik ini merupakan suatu filsafat pendidikan yang berakar dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitasnya, makna dari tujuan hidupnya, melalui hubungan antar masyarakat dengan alam dan nilai-nilai spiritual atau agama. Kemudian ada model humanistik atau model yang memandang manusia sebagai makhluk, ya, ciptaan Tuhan atau Allah yang fitrah, ya, ada berupa nilai dan sikap dasar manusia yang ingin diwujudkan melalui pendidikan humanistik ini, seperti menghargai dirinya sendiri, menghargai manusia lain, dan melakukan kewajibannya sebagai manusia. Gitu. Kemudian lanjut pendidikan paradigma pluralisme. Ya. Di sini paradigma plural memandang bahwa manusia sebagai sosok yang independen, ya, yang mandiri, bebas, dan memiliki otoritas, ya, atau memiliki kemampuan atau otonomi untuk melakukan atau pemaknaan atau menafsirkan realitas sosial yang ada di sekitarnya. Jadi manusia itu mempunyai akal pikiran, mempunyai mempunyai cara pandang mereka sendiri, seperti itu. Nah, dalam paradigma pluralis ini manusia merupakan makhluk dengan dualisme, yaitu makhluk sosial, kemudian makhluk yang berkesadaran secara individual. Jadi ada perimbangan antara sociable dan self-acceptive. Kemudian bagaimana aktualisasinya pada zaman sekarang ini? Kita membuatkan konsepnya seperti ini, di mana sebuah paradigma pendidikan agama Islam itu dinamis, ya. Dia berjalan, dan dia tidak statis saja dari satu tempat. Dan ini sesuai dengan peradaban, ya. Tentu ini memunculkan problematika terutama sekarang, ya, adanya pandemi ini, itu problematika pendidikan Islam ini sangat jauh berubah, ya, dinamis. Ya, jadi cara pandang seseorang terhadap pendidikan agama Islam ini saat sekarang ini tentu ada beberapa perubahan. Ya. Kemudian salah satunya yang pengaruhi juga itu globalisasi, ya. Kemudian dari sinilah nanti dari paradigma yang berbeda ini, maka lahirlah inovasi. Mungkin seperti itu yang dapat kita sampaikan. Kita kembalikan kepada Ibu Moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Pemakalah yang telah menjelaskan tentang konsep dasar paradigma dan pemikiran pendidikan agama Islam, di mana dalam konsep dasar pendidikan agama Islam itu ada yang pertama itu tadi Pemakalah membahas tentang dasar-dasar daripada paradigma itu sendiri dan model paradigma dan bagian tentang aktualisasi dan problematika paradigma pendidikan agama Islam. Dari penjelasan Ibu Pemakalah tadi, jikalau ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kita buka untuk sesi pertama itu, yaitu sesi pertama dibuka 4 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan diaktifkan suaranya dan nanti sebutkan namanya Bapak Ibu. Ya, izin bertanya Bu Sulha. Ya, terima kasih pada Ibu Iza. Iya, Bu.
Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak Dr. Iswantir MPD, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan S2 PAIA. Terima kasih kepada moderator dan pemakalah yang telah memaparkan materinya mengenai model paradigma pendidikan Islam, di mana pada makalah telah dijelaskan bahwasanya model paradigma pendidikan Islam yaitu paradigma holistik, humanistik, dan pluralisme. Yang ingin saya tanyakan, sebutkan contoh-contoh dari 3 macam model paradigma pendidikan Islam tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Iza, yaitu menanyakan tentang model paradigma pendidikan Islam yang ada 3 poin. Itu minta kepada pemakala untuk memberikan contoh dari setiap model paradigma. Udah bisa dipahami Bu pemakala? Insya Allah. Ya, untuk pertanyaan kedua dipersilahkan pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Bapak Inesri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemakala dan juga Ibu moderator yang telah memaparkan makalahnya tentang paradigma pemikiran pendidikan Islam. Di sini ada 3 model paradigma. Yang pertama, paradigma holistik, humanistik, dan pluralisme. Yang mau saya tanyakan, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing paradigma tersebut jika dikaitkan dengan pendidikan Islam? Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Inesri yang telah menanyakan pertanyaan, yang dimana pertanyaannya itu tentang menanyakan kelebihan dan kelemahan dari model paradigma pendidikan Islam ini. Untuk pertanyaan ketiga masih dibuka Bapak Ibu. Izin bertanya, Ibu. Iya, Bu Fadila. Baik, di sini saya akan bertanya, yaitu tentang model paradigma pendidikan Islam ini. Iya. Pemakala kan ada yang bikin 3. Apa perbedaan dan persamaan dari masing-masing paradigma ini? Ya, terima kasih kepada Ibu Fadila. Yaitu masih menanyakan di bagian model paradigma. Rasanya mungkin agak belum paham ya tentang model paradigma pendidikan Islam ini. Ya nanti diminta pada pemakala, nanti bisa rasanya ini sekali menjawab. Yaitu di Ibu Fadila itu menanyakan tentang perbedaan dan persamaan dari 3 model paradigma pendidikan Islam. Untuk pertanyaan terakhir dari sesi pertama, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu Sulha. Izin bertanya, Bu Sulha. Ya, Pak. Izin bertanya sedikit. Ya, Pak. Iya, Pak, silakan. Dipersilakan, Pak. Halo? Ya, silakan, Pak. Silakan. Iya, dipersilakan, Pak. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator yang terhormat Bapak Dr. Iswantir MAG sebagai dosen pengampu, kemudian kepada moderator dan rekan-rekan semuanya. Di sini ada satu pertanyaan, ya, membahas tentang model paradigma pendidikan Islam. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah tentang yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar paradigma pendidikan Islam tersebut adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian kira-kira apakah ayat atau hadis yang menjadi dasarnya tersebut? Ya, terima kasih pada Pak Hasbi yang menanyakan tentang
apa dasar hadis ya tentang dasar dari pendidikan model paradigma yang dalam makalah. Iya, Pak? Iya. 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 Tadi kan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian Iya, Pak. yang jadi pertanyaan, kira-kira apakah ayat atau hadis yang menjadi dasarnya tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Muhammad Hasbi. Untuk selanjutnya, dipersilakan pada Ibu Pemakalah menjawab yang lebih mudah. Baik itu dari pertanyaan Bu Iza, Pak Inesri, atau Bu Fadila, atau Bapak Hasbi. Pada Ibu Pemakalah dipersilakan. Atau masih dikasih waktu untuk untuk beri jawaban. Ya, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Mungkin kita coba untuk mengulas sedikit dulu pertanyaan dari Bapak Hasbi ya. Apa yang menjadi dasar dari paradigma pendidikan ini? Nah, seperti kita ambil pengertian tadi bahwa paradigma itu adalah tolak ukur cara berpikir atau cara pandangnya. Di sini banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis yang membahas dan menyuruh kita untuk berpikir ya. Afala tafakkarun, afala ta'qilun. Jadi cukup banyak. Jadi inilah sebuah paradigma pendidikan. Jadi banyak sekali ya ayat-ayat yang meminta ya, yang memerintahkan untuk berpikir ya. Seperti itu. Kurang lebih kalau dari kita. Nah, untuk lebih nanti kita coba ulas ke forum. Mungkin segitu dulu dari kita, Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Pemakalah yang telah menjawab dari pertanyaan Bapak Hasbi tadi, yang menanyakan tentang apa dasar hadis dari model paradigma itu sendiri. Jadi, sebelum kita kembalikan kepada Bapak Hasbi, alangkah baiknya kita tanyakan pada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, atau masih ada tambahan dari Bapak Ibu yang mau menambahkan tambahan jawaban dari Bapak Ibu Pemakalah. Persilakan Bapak Ibu. Rasanya tidak ada. Atau kita kembalikan dulu kepada Bapak Muhammad Hasbi. Bagaimana Pak Muhammad Hasbi? Halo. Ya Pak, tadi di Pemakalah mukakan tadi ada 3 paradigma ya. Ya, Pak. Pak Hasbi tadi tanya ayatnya apa itu. Misalnya kita ambil dengan paradigma humanisme lah ya. Maksudnya paradigma humanisme di sini bahwa pembelajaran PAI itu harus memperhatikan aspek-aspek manusianya gitu ya. Misalnya kita lihat dari perkembangan manusia. Nah, apa ayat yang bicara tentang perkembangan manusia? Misalnya salah satu ayat yang bisa kita jadikan rujukan adalah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Ini adalah salah satu ayat yang bisa menjadi paradigma. Ta'arafu di sana itu maknanya bukan hanya kenal nama gitu ya. What's your name ya, ma ismuka, ma ismuki, bukan itu saja ya. Tapi lita'arafu di sana itu maknanya sangat luas sekali gitu ya. Jadi bagaimana secara filosofis, secara psikologis kita memahami tentang manusia itu sendiri gitu ya. Karena kan tidak gampang memahami manusia ini sendiri gitu ya. Nah, nanti kita tindak lanjutilah ada makalah selanjutnya seperti apa manusia itu dalam makalah-makalah selanjutnya pada topik-topik selanjutnya. Nah, ini kan salah satu. Belum lagi kalau kita bicara misalnya proses kejadian manusia dari segumpal dari setitik air, dari segumpal darah, kemudian dibalut tulang belulang ya. Kemudian sampai nanti nafaktu fihi min ruhihi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bahwa ada proses pembelajaran itu tidak bisa kita lepaskan dari konsep yang dimaksud dengan humanistik. Nah, tapi ada perbedaan antara humanistik Barat dan humanistik Islam gitu ya.
Kalau humanistik Barat itu memang melihat manusia itu dari aspek fisik lebih utama gitu ya, aspek fisiknya. Nah, tapi dalam Islam, Islamnya itu tidak hanya aspek fisik dan psikis gitu ya, tapi juga aspek spiritual gitu ya. Nah, inilah yang kemudian disebut pada saat ini, yang kita sebut ada kecerdasan spiritual gitu ya. Jadi dalam pembelajaran, kita sangat setuju bahwa pembelajaran pada saat ini perlu menyentuh aspek spiritual gitu ya. Ya, kenapa misalnya kita sebutlah terjadi kenakalan remaja, kemudian mungkin pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh anak-anak, kurang hormat dan seterusnya. Itu karena sentuhan-sentuhannya masih bersifat fisik ya. Belum sentuhannya bersifat spiritual gitu ya. Inilah yang kemudian kalau kita orang PAI, ya kunci keyword kita itu ada pada aspek spiritualnya ini gitu. Nah, kita sangat setuju bahwa selama ini kan orang tidak mengenal atau tidak mengembangkan yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah, tapi kemudian akhir-akhir ini kita banyak yang mendorong bagaimana misalnya di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam atau disebutlah masyarakatnya, penduduknya beragama itu perlu menyentuh aspek spiritual dari manusia itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya fisik saja ya, tidak hanya kognitif saja dan fisikis saja gitu ya, tapi juga aspek spiritual. Nah, saya kira banyak yang lain yang kemudian kalau kita bicara tadi salah satu contoh yang kita sebut dengan paradigma humanisme gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tadi pluralisme. Walaupun pluralisme Islam yang pluralisme Barat itu berbeda gitu ya. Perbedaannya pluralisme dalam Islam itu seperti main layang-layang gitu ya. Ya, jadi kalau kita main layang-layang, silakan ini layang-layang ini terbang tinggi jauh ya ke atas langit, ke atas awan gitu. Tapi talinya tetap dipegang gitu ya. Apa talinya yang dimaksud yang dipegang itu adalah Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi Barat nggak begitu pluralismenya. Pluralisme itu ya bebasnya gitu ya. Jadi silakan saja nggak pakai baju gitu ya. Kemudian pergaulannya bebas, kemudian menikah, kawin tanpa menikah gitu ya. Kalau di Barat banyak orang kawin tapi tidak menikah ya. Tapi dalam Islam menikah dulu baru kawin gitu ya. Jadi ini paradigma perbedaan antara Islam dan Barat gitu dalam konsep pluralisme. Nah, apalagi kalau misalnya dalam ayat sudah dibilang ya, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Jadi ini ada persoalan dalam Islam yang tidak bisa ditawar gitu ya dalam konsep pluralisme atau kemudian perbedaan agama gitu ya dan yang lain. Nah, pluralisme ini juga maksudnya tadi ada perbedaan dari segi ras, suku kata. Saya kira ini Islam sangat pluralisme sekali ya. Sangat pluralisme sekali. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Ya, jadi bahwa Islam itu memandang manusia dan orang lain itu tidak hanya innallaha la yanzuru ila sungguhnya Allah tidak melihat pada wajah kamu, tidak melihat pada fisik kamu ya, tidak melihat pada postur kamu, tidak melihat pada harta kamu, tapi walakin Allah yanzuru ila aqwamikum. Ya, sesungguhnya Allah itu melihat kemuliaan seseorang dari takwanya gitu ya. Jadi itu bukan hanya karena kulitnya, karena kayanya dan seterusnya, tapi dari ketakwaannya. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma yang disampaikan oleh pemakala dengan 3 contoh paradigma di sini ya, ada humanistik, kemudian ada pluralisme, kemudian ada holistik. Nah, kalau kita bicara tentang holistik, ini kan cara pandang yang komprehensif lah ya, cara pandang yang umum gitu ya. Nah, kalau ya tidak seperti orang memegang gajah ya. Jadi ada orang 3 memegang gajah, yang satu memegang ekornya, yang satu memegang perutnya, yang satu memegang belalainya kan gitu ya.
Yang memegang ekornya bilang gajahnya kecil, gitu ya. Yang memegang perutnya gajahnya besar bulat, gitu. Yang memegang telinganya gajahnya lebar tipis, nanti yang memegang belalainya gajahnya bulat panjang, gitu. Nah, itu namanya paradigma yang parsial, gitu ya. Nah, tapi dalam pendidikan Islam atau dalam pendidikan agama Islam harus paradigmanya holistik, gitu ya. Sehingga kita memang bisa melihat sesuatu itu secara utuh, gitu ya. Tidak melihat sesuatu itu bagian-bagiannya, gitu ya. Sehingga nanti kesimpulan kita menjadi salah karena paradigma kita tidak paradigmanya holistik, tapi paradigmanya parsial, gitu ya. Nah, apa contoh ayat yang berpikir paradigma humanistik ya, paradigma holistik ya, secara umum, gitu ya. Ya tentu ayat-ayat yang memerintahkan kita pada cara memandang secara umum, gitu ya. Misalnya memandang penciptaan langit dan bumi, gitu ya, penciptaan alam semesta ya, dengan 7 tahap dan seterusnya, gitu. Ini adalah paradigma holistik, gitu ya. Coba misalnya proses kejadian alam semesta ini diciptakan dalam 7 masa ya. Apa bunyi ayatnya itu? Ada yang tahu ya? Allahul ladzi surah As-Sajdah, Pak. Bunyinya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya. Enggak, Pak. Pas, betul. Betul. Jadi dia dalam ayat itu dibilang bahwa proses kejadian alam semesta ini atau alam semesta ini terdiri dari 7 lapis, gitu ya. Atau 7 langit. Nah, coba kita tanya, yang langit pertama yang mana? Coba, sudah ada yang ketemu enggak? Sains sudah ada yang menyimpulkan enggak ini langit pertama, ini langit kedua, ini langit ketiga, ini langit keempat, ini langit kelima, ini langit keenam, ini langit ketujuh. Sudah ada NASA mungkin menyimpulkan, gitu ya. Saya kira belum ada ya. Jadi belum ada satupun ilmuwan yang menemukan mana langit pertama, mana langit kedua, mana langit yang ketiga, gitu ya. Sampai saat ini masih diteliti, gitu ya. Orang masih meneliti. Tapi Al-Quran bilang bahwa proses kejadian ini dalam sittati ayam, artinya nanti kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj, berarti kan Nabi melewati berapa lapis langit. Setiap lapis langit Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi. Ya, kita sebutlah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, gitu, dan seterusnya. Nah, sampai pada Sidratul Muntaha, gitu ya. Nah, ini kan butuh berpikir holistik ini ya. Tidak bisa berpikir parsial ya. Tidak bisa berpikir parsial. Nah, padahal surga itu arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi, gitu ya. Oke lah, bumi yang dimaksud itu bumi bulat yang kita injak ini. Tapi as-samawati, langit yang 7 lapis tadi yang mana, gitu ya. Nah, ini masih masih butuh berpikir yang holistik ya. Yang holistik. Nah, belum lagi kalau misalnya kalau kita ada hubungkan dengan nanti ada materi-materi PAI yang memang butuh guru PAI itu harus berpikir holistik tentang materi-materi, misalnya pemahaman perbedaan khilafiyah, gitu ya. Ada perbedaan khilafiyah. Kalau dulu kan kita tajam. Ini bismillahnya disirkan atau dijaharkan. Itu kita sangat tajam. Ya, bahkan ada tidak mau menikah, gitu ya. Orang tuanya tidak menyetujui anaknya menikah karena mungkin bapaknya pahamnya sir tapi calonnya itu jahar, gitu ya. Kayak begitu tajamnya ya. Jadi tidak mau, gitu ya. Tidak mau menikah, gitu ya. Karena ada perbedaan hanya dari sisi itu saja, dari sisi satu bismillahnya dikeraskan, satu bismillahnya dikecilkan, gitu ya. Tapi lama-lama kan kalau kita lihat pemahaman keislaman di Minangkabau itu kan lama-lama kan menjadi baik ya. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang tajam lagi, gitu ya. Dan tentu ada persoalan baru lagi yang muncul di dunia Minangkabau. Mungkin ada paham-paham lain yang selama ini tidak ada yang muncul, gitu ya.
Nah, ini perlu tidak berpikir holistik, tidak bisa berpikir parsial di sana gitu. Nah, jadi ini apa ya, banyak saya kira ayat, apalagi kalau kita bawa ke dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sangat banyak paradigma. Kita sebutlah paradigma yang kita sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Bahwa kalau Islam ini ingin baik, kalau Islam ini ingin bangkit, kalau Islam ini ingin hebat, tidak ada kuncinya selain dari umat Islam itu sendiri. Ini paradigma holistik juga. Jadi umat Islam ini harus melihat wacana lebih luas gitu. Dulu kita nggak mau belajar matematik, nggak mau belajar bahasa Inggris, gitu ya, tidak mau belajar ekonomi. Ya, sehingga dulu di Indonesia ini langganan Menteri Ekonomi itu orang Kristen, gitu ya. Karena orang Islam nggak mau belajar ekonomi, gitu ya. Ya, baru kemudian akhir-akhir ini kita tahu bahwa kalau kita ingin memperbaiki ekonomi, ya orang Islam harus belajar ekonomi. Saya yakin misalnya terlepas dari plus minus bank syariah, tapi itu bank syariah adalah salah satu hasil dari pemikiran orang Islam belajar ekonomi. Ya masa ya umat mayoritas Islam nggak ada bank yang berbasis syariah gitu ya. Terlepaslah bank syariah Indonesia pada saat ini dari plus dan minusnya. Tapi itu sudah langkah maju ya, langkah maju dari umat Islam di Indonesia yang berpikir holistik. Bahwa kalau ingin memperbaiki ekonomi ini salah satu caranya ya kita masuk ke dalam. Ya, kita masuk ke dalam sistem itu dan memperbaiki ekonomi Islam itu sendiri gitu. Nah, ini juga namanya berpikir holistik dengan memperbaiki sistem ekonomi gitu ya. Oke, mungkin ada komentar yang lain ya. Mungkin ada banyak ayat ya. Nggak tahu, saya di sini mungkin ada yang hafiz 5 juz ya. Saya baru setengah juz gitu ya. Yang lain mungkin ada 5 atau 30 ya. Ya, mohon maaf ya. Kalau ada yang lain mungkin Hasbi mungkin banyak juga yang tahu. Ini kan kita sharing aja di sini, ini diskusi ya, diskusi dan tidak apa ini makalah ini pembuka dari pemikiran kita ya, supaya banyak ilmu baru kita peroleh selama kuliah ini gitu ya. Silakanlah moderator, mungkin yang pertanyaan yang lain mungkin ada di komentari.